Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang interaksi sosial. Pada pembahasan terdahulu bahwa masyarakat itu terbentuk karena adanya interaksi sosial. Sekarang coba kita bahas kira-kira pemahaman dari interaksi sosial itu apa. Baik, kita ulas sedikit. Yang lama, masyarakat itu terbentuk karena adanya interaksi sosial. Nah, karena individu ada dalam kelompok yang kita sebut dengan masyarakat tersebut, maka dipastikan akan terjadi kontak di antar individu-individu yang ada di dalamnya. Karena adanya kontak itulah masyarakat menjadi dinamis, dan kemudian banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan oleh individu-individu yang saling melakukan kontak itu dalam rangka memenuhi kebutuhan minimumnya, atau kebutuhan yang mendesak yang bisa diperoleh melalui tangan orang lain atau melalui peran orang lain dalam memenuhinya. Nah, interaksi individu dalam kelompok inilah yang disebut dengan interaksi sosial. Jadi syarat interaksi sosial itu interaksi antar individu yang sudah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Syarat masyarakat kita sebut kemarin menetap dalam satu wilayah yang sama dalam jangka waktu yang tidak sebentar, yang tidak kelompok yang memang sudah berlangsung lama. Kalau kita berkelompok sebentar di jalan raya, itu bukan, walaupun ada interaksi, itu kan tidak disebut sebagai interaksi antar individu dalam kelompok dalam jangka waktu yang lama, tapi sebentar saja. Nah, ini dalam jangka waktu yang lama dalam satu wilayah atau tempat yang sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi dasar-dasar interaksi antar individu di dalam kelompok masyarakat tersebut. Dasar pertama yaitu ada kebutuhan yang nyata. Apa kebutuhan yang nyata? Misalnya mereka butuh tenaga ahli untuk membangun rumah, atau mereka butuh beras, maka dia akan minta atau barter atau melalui proses apa dengan orang yang punya beras. Nah, itu ada kebutuhan nyata. Nah, kebutuhan nyata inilah yang disebut dengan kebutuhan minimum. Nah, selanjutnya ada kebutuhan nyata, kemudian ada efektivitas. Efektivitas bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu tindakan yang dilakukan itu efektif. Efektif itu apa? Tepat guna. Ya. Bahwa tindakan itu tepat guna, artinya tindakan tersebut manjur. Itu yang efektif. Kemudian apalagi dasar yang ketiga, efisien. Efisien ini adalah mudah untuk diperoleh dalam jangka waktu yang sebentar, efisien. Ya, tidak GPL istilah anak sekarang, nggak pakai lama. Artinya memang dia sudah tahu bahwa dengan berinteraksi dengan si A yang punya beras, pasti prosesnya efisien, sebentar. Karena apa? Karena interaksi antar individu ini sudah didasari oleh pengetahuan bahwa si A yang punya beras pasti akan memberikan, dan itu efisien.
Nah, bayangkan kalau dia tidak tinggal dalam satu lingkungan yang sama atau tempat yang sama dalam jangka waktu yang lama, mungkin dia tidak begitu mudah memperoleh beras dari si A. Mungkin yang keempat, terjadi penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian diri? Dalam artian, jika si A punya beras, si B ingin membutuhkan beras, dia ingin mungkin menukarkan dengan ikan yang dia punyai misalnya kan. Nah, terjadi proses penyesuaian diri antara maksud si A dengan si B dengan si A, menyesuaikan, dan kemudian dia cari pola-pola. Nah, itu yang maksud dengan penyesuaian diri. Satu, pola-pola inilah yang berlaku umum. Misalnya kalau dia ingin menukar, maka pola interaksinya itu sistem barter, tukar beras dengan ikan. Terjadilah pola penyesuaian. Nah, itu yang dimaksud dengan penyesuaian diri. Kemudian dasar yang kelima adalah kesukarelaan. Bahwa interaksi itu berlangsung dalam proses kesukarelaan atau melibatkan kesediaan dari kedua belah pihak. Jika si A ingin barter ikan dengan beras, si A itu sudah paham apa maksudnya, maka dia akan melakukan dengan sukarela. Kenapa dia sukarela? Aturannya ada, polanya sudah ada, barter tadi. Barter adalah sebuah pola yang disepakati dalam interaksi sosial dalam masyarakat tempat dia tinggal. Sukarelanya itu didasarkan pada pola-pola yang berlaku di tempat dia tinggal.